Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Mas'udin, kacerita saking Abi Mas'ud, rupane Uqbah ibni Amrin, Uqbah bin Amr Al-Ansariyi kang bangsa Ansor, Al-Badriyi kang bangsa Badar, kang melu perang Badar. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abu Mas'ud. Qala dawuh sapa Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr, qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Inna mimma sak temene iku setengah sangking barang adraka kang merui sapa annasu manungsa min kalamin nubuwati sangking ucapan kenabian al-ula kang kawitan idza lam tastahi, apa idza lam tastahi, ucapan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Idza lam tastahi, lamun ora isin sapa sira, fasna' mongko gaweya sira ma ing barang syi'ta kang ngarepaken sapa sira. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah bersabda, di antara kata-kata nubuwah pertama yang diketahui oleh manusia adalah perkataan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila kamu tidak malu, maka lakukanlah sesukamu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan malu atau al-haya. Al-haya'u, malu. Ini memiliki keutamaan di dalam Islam, bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, al-haya'u minal iman. Malu adalah sebagian daripada iman. Dan malu ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang diajarkan dalam syariat seluruh para nabi. Sebagaimana tadi dikatakan dalam hadis, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Artinya bahwa syariat malu, anjuran untuk malu, akhlak mulia berupa malu, itu adalah ajaran seluruh para nabi, mulai dari nabi pertama sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir. Tidak pernah dimansuh, tidak pernah dinasakh, dihapus sejak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh beliau dalam hadis yang lain, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah bagian daripada iman. Nah, malu yang dikehendaki di sini adalah al-haya al-mamduh. Karena malu itu ada dua. Al-haya itu ada dua. Al-haya al-mamduh dan al-haya al-mazmum. Ada malu yang terpuji, ada malu yang tercela. Lah, yang dimaksud malu yang merupakan bagian daripada iman itu adalah al-haya al-mamduh. Apa itu al-haya al-mamduh? Yaitu malu
yang mencegah seseorang dari melakukan perbuatan yang tercela, yang maksiat. Sebaliknya mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan baik. Jadi dengan sebab malu, maka dia terhenti atau tercegah dari melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan-perbuatan dosa. Jadi ketika seseorang mau melakukan yang tidak baik, maka ada perasaan malu pada dirinya sehingga dia tidak jadi melakukan perbuatan dosa tersebut. Nah, jadi pokoknya ketika misalnya seseorang perempuan misalnya membuka aurat keluar dari rumah, nah, dia malu, nanti saya malu kalau saya buka aurat. Akhirnya apa? Dengan sebab malu dia kemudian menutup auratnya. Dengan sebab malu seseorang tidak misalnya melakukan riba. Dengan sebab malu seseorang kemudian tidak minum khamr, tidak berjudi dan sebagainya. Malu seperti inilah yang dikehendaki dalam hadis ini, dan juga dalam hadis yang lain yang tadi kita sebutkan, yang merupakan malu yang merupakan bagian daripada iman. Adapun malu yang mazmum, malu yang tercela, itu yang sebaliknya, yaitu malu yang justru menghalangi seseorang dari berbuat kebaikan. Mau belajar ilmu agama malu, mau hadir dalam majelis ilmu malu. Nah, ini nggak jadi belajar. Sehingga dalam para ulama mengatakan la yata'allamu isnani. Ada dua orang yang tidak akan pernah bisa belajar. Artinya dia akan dalam kebodohan selamanya, seumur hidupnya. Siapa dua orang itu? Yang pertama adalah al-mustahi, kemudian yang kedua adalah al-mutakabbir. Yang pertama adalah orang yang malu untuk belajar, dan yang kedua adalah orang yang sombong. Orang yang malu untuk belajar, dia nggak akan pernah belajar. Kenapa? Karena setiap mau datang ke majelis ilmu, diajak misalnya hadir dalam majelis ilmu, dia mengatakan saya malu untuk hadir ke majelis ilmu. Kalau malu berangkat atau tidak? Tidak berangkat. Akhirnya dia tidak bisa belajar ilmu agama. Nah, diajak misalnya sekolah malu, maka nggak akan sekolah. Nah, pokoknya ini adalah malu yang tercela. Karena apa? Karena malu pada dirinya menghalangi dia untuk berbuat kebaikan. Mau bertanya misalnya dia memiliki permasalahan yang terkait dengan masalah hukum dalam agama, tetapi karena dia malu, akhirnya bertanya atau tidak? Tidak bertanya. Nah, ketika dia tidak bertanya, maka permasalahan itu tetap tidak terjawab. Nah, ketika dia melakukan suatu perbuatan tanpa didasari ilmu, maka dia amalnya bisa berbahaya. Bisa termasuk amal yang diharamkan, atau apabila itu berupa kewajiban, maka amal yang dia lakukan bisa tidak sah gara-gara apa? Satu persoalan belum dia tanyakan kepada ahli ilmu, gara-gara dia malu untuk bertanya. Nah, ini apa? Al-haya al-mazmum. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu pernah memuji perempuan-perempuan Ansor. Beliau mengatakan ni'man nisaul Ansor. Perempuan yang paling baik itu adalah perempuan dari kaum Ansor. Kaum Ansor itu kaum yang berada di Madinah, yang menyambut kaum muhajirin dari Makkah. Mereka adalah Ansor. Sayyidah Aisyah mengatakan ni'man nisaul Ansor. Perempuan yang paling baik adalah perempuan dari kaum Ansor. Kenapa? La yamna'uhunna al-haya'u min ayyatafaqqahna fid-din. Malu yang ada pada diri mereka tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu agama.
Nah, sebenarnya mereka juga malu, tetapi malunya bisa dikalahkan sehingga dia tetap belajar ilmu agama. Biasanya yang sering malu itu adalah kaum perempuan, tetapi kaum perempuan dari kaum Ansar ini berbeda. Nah, ini berbeda. Mereka itu tidak malu dalam belajar ilmu agama. Dalam yang lain malu, tetapi dalam hadir dalam majelis ilmu agama, bertanya tentang ilmu agama, mereka tidak malu melakukannya. Nah, ini sehingga dipuji oleh Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bintu Abi Bakar. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-haya itu bagian daripada iman. Setiap orang harus memiliki malu ini untuk mengendalikan seseorang dari berbuat keburukan. Jadi kalau seseorang malu melakukannya karena apa? Perbuatan yang dilakukan itu memalukan, perbuatan yang akan dilakukan itu memalukan sesama manusia. Dari sisi sesama manusia itu memalukan, atau dari sisi kepada Allah ini juga memalukan. Maka hendaknya seseorang jangan melakukannya, karena itu adalah perbuatan yang buruk, bukan perbuatan yang tercela. Jadi seorang santri itu harus menghindari dua hal ini, yaitu malu dan sombong. Karena keduanya akan menghalangi seseorang dari belajar ilmu agama. Karena itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri beliau itu tidak hanya satu. Istri beliau setelah Sayyidah Khadijah wafat, itu beliau beristri lebih dari satu. Salah satu tujuannya adalah untuk dakwah. Karena banyak di kalangan kaum perempuan itu yang malu belajar ilmu agama, khususnya yang terkait dengan ahkamun nisa, hukum-hukum yang terkait dengan kaum perempuan, masalah haid, masalah nifas, dan masalah-masalah yang lain. Itu kalau tidak diterangkan oleh perempuan juga, ini banyak yang kemudian mereka malu untuk bertanya. Maka istri-istri Nabi ini dijadikan sebagai dai, sebagai penyampai dari Rasulullah kepada menyampaikan ajaran-ajaran Islam, khususnya yang terkait dengan masalah hukum-hukum perempuan kepada kaum perempuan, agar mereka juga bisa belajar. Maka mereka dijadikan guru-guru, diajari oleh Rasulullah, kemudian mereka mengajarkannya kepada kaum perempuan. Tetapi untuk perempuan kaum Ansar, mereka tidak malu untuk belajar ilmu agama. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Kemudian yang kedua, sabda Rasulullah, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Ini bukan kebebasan. Secara zahir apa? Secara zahir mengatakan fasna' ma syi'ta, itu lakukan semau kamu. Ini bukan kebebasan dalam melakukan suatu perbuatan. Jika kamu nggak malu, lakukan semaunya. Artinya bukan berarti kita boleh melakukan semau kita. Bukan itu maknanya. Karena apa? Karena sebelumnya juga dikatakan idza lam tastahi, jika kamu tidak malu, fasna' ma syi'ta. Artinya jangan kamu melakukan. Seharusnya kamu malu sehingga kamu jangan melakukan segala sesuatu yang kamu inginkan. Jangan kamu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendakmu. Itu maksud dari hadis ini. Ini di sini apa? Ada larangan, bukan perintah, tetapi justru larangan. Disebut di sini sebagai al-wa'id, ancaman, at-tahdid. Jangan kemudian disalah pahami. Seperti juga dalam firman Allah. Dalam firman Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kalau diartikan secara harfiah, itu mengatakan barang siapa yang berkehendak,
silahkan dia beriman, dan barang siapa yang berkehendak silahkan dia kufur. Seakan-akan ada kebebasan untuk beriman atau kufur, tetapi di sini nggak ada, nggak seperti itu. Kenapa? Karena dalam ayat berikutnya dikatakan inna a'dadna lidzalimina nara ahata bihim suradiquha. Nah, diikuti ayat itu, diikuti apa? Sesungguhnya kami persiapkan, sudah mempersiapkan untuk orang-orang yang kafir neraka. Artinya apa? Barang siapa yang beriman, maka barang siapa yang menghendaki iman, imanlah. Barang siapa yang kufur, menghendaki kufur, maka kufurlah. Tapi Allah sudah menyiapkan neraka untuk orang yang kafir. Apakah ini namanya bebas? Tidak, karena apa? Ada ancaman bagi orang yang kufur dengan diazab di dalam neraka. Maka di sini bukan kebebasan. Sebagian orang dipotong ayat ini. Jadi dipotong hanya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sudah titik. Sehingga kemudian mengatakan orang itu bebas mau beriman atau tidak beriman, bebas. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, ini salah besar. Ayat ini justru apa? Ancaman terhadap orang yang kafir. Nah, seperti misalnya seorang orang tua misalnya kepada anaknya mengatakan, kamu main aja, bermain sana, nanti saya jotosi misalnya. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Nanti saya pukul. Itu namanya adalah bukan suruhan, itu bunyinya perintah. Kamu main sana, nanti pulang saya pukul. Itu namanya bukan perintah, itu adalah larangan. Di sini juga begitu. Isna' ma syi'ta, lakukan apa saja. Tapi idza lam tastahi, padahal malu ini adalah bagian daripada iman yang setiap orang muslim harus, yang mukmin harus memiliki sifat ini untuk mengendalikan seseorang dari dari berbuat keburukan ataupun kemaksiatan. Nah, jadi ada di dalam bahasa Arab dan juga ada di dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kalimat yang seperti ini. Secara zahir itu adalah seperti perintah, tetapi sebenarnya itu adalah larangan, bahkan ancaman terhadap seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali hadis yang ke-21. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah. Kacerita saking Abi Amr, wakila lanten ucapaken Abi Amrah ibn Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Amr utawa Abi Amrah. Qala dawuh sapa Abu Amr, qultu ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah, he Rasulullah, qul kula aturi dawuhi sapa panjenengan li maring ingsun fil islami ing dalam Islam kaulan ing ucapan la as'alu kang ora takon sapa ingsun, kang ora tangklet sapa ingsun anhu saking kaulan ahadan ing wong suwiji ghairaka kang sakliyane panjenengan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kul ngucapa sapa sira amantu billahi tsumastaqim. Amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Allah, tsumastaqim nuli istiqomah sapa sira, nuli jejeka sapa sira utawa istiqomah sapa sira. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Dari Abu Amr, menurut sebagian riwayat itu Abu Amrah bin Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi. Beliau mengatakan, beliau bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya singkat,
dan sudah menyeluruh. Dan jawaban Nabi juga lebih singkat dari pertanyaannya. Beliau mengatakan, bertanya, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku suatu ucapan di dalam Islam yang setelah ini saya nggak perlu tanya lagi kepada orang lain selain engkau. Sudah cukup jawaban engkau, sudah cukup, nggak perlu lagi saya bertanya kepada orang lain. Jawaban Nabi, qul, katakanlah, amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah kamu. Artinya istiqomahlah dalam ketaatan. Kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dua hal yang apabila kita melakukannya maka kita akan mencapai kesempurnaan iman dan Islam. Jadi dua hal yang apabila kita melakukannya maka kita akan mencapai kesempurnaan iman, kesempurnaan Islam. Apa itu? Yaitu dawuh Nabi, qul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Iman kepada Allah ini menjadi hal yang paling mendasar bagi seseorang. Karena iman kepada Allah adalah afdalul a'mal. Pernah suatu ketika Rasulullah ditanya, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah ditanya tentang apa amal perbuatan yang paling mulia. Beliau menjawab, imanun billahi wa rasulih. Afdalul imani, afdalul a'mali, imanun billahi wa rasulih. Amal perbuatan yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Sudah sering kita terangkan, kenapa iman ini menjadi amal yang termulia. Yang pertama karena iman itu adalah kunci surga. Kunci surga. Artinya seseorang yang mati dalam keadaan beriman, dia akan masuk surga. Bagaimanapun keadaannya, orang yang mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan mukmin, muslim, maka dia akan masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir perkataannya itu adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Artinya orang yang ketika dia mati, dia meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan masuk surga. Tapi jika seseorang itu seseorang itu misalnya mati muslim tetapi dengan membawa banyak dosa sebelum dia bertobat sudah mati, maka orang ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah mengampuninya, sehingga dia meskipun banyak dosa dia langsung masuk surga. Tetapi jika Allah tidak mengampuninya, tidak berkehendak untuk mengampuninya, dia masuk ke dalam neraka. Tetapi karena dia mukmin, pada akhirnya dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Sehingga iman ini adalah penyelamat seseorang dari keabadian di dalam neraka. Jadi saya ulangi lagi, iman itu adalah penyelamat bagi seseorang dari keabadian di dalam neraka. Orang yang mati dalam keadaan beriman tidak akan abadi di dalam neraka. Seandainya dia masuk neraka karena dosa-dosa yang dia lakukan. Dalam hadis yang lain disebutkan, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min iman. Dalam riwayat yang lain, min khair. Akan keluar dari neraka
Orang yang mengatakan la ilaha illallah ay wa Muhammadur Rasulullah dan di dalam hatinya ada sebiji sawi, artinya kecil sekali dari keimanan. Jadi ada keimanan yang sangat kecil di dalam hatinya. Kata Rasulullah apa? Yakhruju minan nar. Dia akan keluar dari neraka. Karena itu iman ini menjadi hal yang paling penting bagi manusia. Mati dalam keadaan husnul khatimah adalah cita-cita setiap muslim. Karena itulah penentu. Penentu seseorang bukan ketika dia sehat. Penentu seseorang itu adalah ketika dia mati. Apakah dia husnul khatimah mati dengan membawa iman, atau su'ul khatimah mati dengan membawa kekufuran. Semoga kita semuanya ini diberikan husnul khatimah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah. Dan iman ini, kaum muslimin pemirsa Madu TV rahimakumullah, iman ini adalah ra'sul mal, adalah modal. Adalah modal bagi seorang muslim. Bukan modal dalam berdagang, tetapi modal di dalam beramal soleh. Modal dalam beramal soleh. Kenapa dikatakan modal? Karena amal soleh sebesar apapun tidak akan diterima oleh Allah tanpa didasari dengan iman. Karena itu dia modal. Orang yang nggak punya iman, berbuat kebaikan seperti apapun percuma. Nah, percuma artinya apa? Tidak akan mendapatkan pahalanya, tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kafir membangun masjid, tidak dapat apa-apa dia. Ada orang kafir misalnya membangun musalla, membangun pondok pesantren, madrasah, tidak akan mendapatkan apa-apa dia. Ada orang kafir misalnya bersedekah kepada fakir miskin, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dia bukan mukmin. Sebaliknya orang mukmin, sekecil apapun amal soleh yang dia lakukan akan berpahala. Seperti yang sering kita jelaskan, misalnya ada di antara kita yang mukmin, kemudian lihat di tengah jalan ada batu, kemudian dia pinggirkan lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Ada seorang mukmin bertemu dengan saudaranya yang lain, kemudian dia menyapa, mengucapkan salam, tersenyum lillahi ta'ala. Dia melakukan itu karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Amal yang kecil akan berbuah pahala jika dilakukan oleh seorang mukmin. Karena itu dikatakan itu adalah ra'sul mal. Modal bagi seorang muslim adalah modal bagi seseorang, bagi manusia untuk beramal adalah iman. Dalam ayat Al-Quran disebutkan wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Dikatakan wa may ya'mal, barang siapa yang beramal soleh, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki atau perempuan. Karena di sini dalam hal ibadah kepada Allah, dalam hal beramal soleh, nggak ada beda laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya sama-sama memiliki hak yang sama. Wa huwa mu'min, syaratnya dia adalah orang mukmin, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun mereka tidak akan dizolimi. Ini adalah dalil bahwasanya iman adalah syarat daripada diterimanya amal soleh. Pernah juga suatu ketika ada seseorang dalam sebuah peperangan, ada seorang kafir datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memakai topeng besi, karena pertanda bahwa dia siap untuk berperang, bergabung dengan tentara orang Islam.
Kemudian laki-laki itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, uslimu au uqatilu?" Aku masuk Islam dulu atau saya langsung perang saja? Kemudian Rasulullah bersabda, "Aslim summa qatil." Kamu masuklah Islam dulu, kemudian baru kamu berperanglah. Kemudian apa? Fa aslama, kemudian summa qatala fakutila. Kemudian orang ini masuk Islam. Setelah masuk Islam langsung pergi berperang. Belum banyak melakukan amal soleh, dia masuk Islam, kemudian dia langsung pergi berperang. Dalam peperangan itu dia terbunuh. Dia terbunuh. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Amila qalilan wa ujira katsiran." Dia beramal sedikit, tetapi dia diberikan pahala yang sangat besar. Kenapa? Karena dia melakukannya setelah masuk Islam. Seandainya dia langsung berperang sebelum masuk Islam, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari jihad yang dilakukannya pada saat itu. Untungnya dia bertanya kepada Nabi, sehingga dia diminta untuk masuk Islam terlebih dahulu, baru kemudian pergi berperang. Kenapa? Karena Islam atau iman itu adalah ra'sul mal, modal utama bagi seseorang untuk bisa beramal soleh. Nanti pada hari kiamat, ketika amal perbuatan manusia itu ditimbang, orang kafir tidak memiliki kebaikan sama sekali. Ketika ditimbang, maka dalam neraca timbangan kebaikan kosong. Sementara di neraca timbangan yang keburukan penuh. Kenapa? Karena orang kafir amal baik yang dilakukannya tidak bernilai, sehingga tetap kosong, sehingga akan jumbat, akan unggul keburukannya dari kebaikannya, karena nggak ada sama sekali kebaikannya. Sementara seorang muslim, seorang mukmin itu selalu ada di neraca timbangan satu yang dengan yang lain, itu selalu ada. Meskipun dia itu sebejat-bejatnya seorang muslim misalnya, itu selalu di neraca kebaikannya selalu masih ada. Kenapa? Karena seorang muslim pasti pernah melakukan kebaikan. Dan ketika dia mengatakan saja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah kebaikan yang luar biasa yang akan bisa mengisi neraca timbangan di mizan pada hari kiamat. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada Allah yang dimaksud di sini adalah dengan meyakini tanpa ragu, dengan meyakini tanpa ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan adanya tidak serupa dengan adanya makhluk. Saya ulangi lagi, iman kepada Allah yang benar adalah dengan meyakini tanpa ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada, dan adanya Allah tidak seperti adanya makhluk, tidak seperti adanya sesuatu yang ada yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu bukan benda, dan Allah Subhanahu wa taala itu bukan jisim. Karena sesuatu selain Allah itu pasti benda, maka Allah bukan benda. Dan Allah tidak disifati dengan sifat makhluk, karena jika disifati dengan sifat makhluk namanya makhluk. Jika disifati dengan sifat benda namanya benda. Jika disifati dengan sifat jisim namanya jisim. Jika disifati dengan sifat manusia maka namanya manusia. Allah pencipta makhluk, maka dia tidak disifati dengan sifat makhluk. Maka Allah Ta'ala sama sekali nggak serupa dengan makhluknya. Allah adanya tanpa permulaan, adanya tanpa penghabisan. Allah Ta'ala bukan jisim, bukan benda, tidak disifati dengan sifat benda.
Tidak dikatakan Allah memiliki ukuran besar, kecil. Tidak dikatakan Allah memiliki warna kuning ataupun putih, hitam dan seterusnya. Tidak dikatakan Allah memiliki bentuk bulat atau lonjong, kotak dan sebagainya. Tidak dikatakan Allah itu berada pada tempat tertentu. Juga tidak dikatakan bahwa Allah berada pada arah tertentu. Tidak dikatakan Allah di bumi, tidak boleh dikatakan Allah di langit, tidak boleh dikatakan Allah di atas arsy, tidak boleh dikatakan Allah berada di tempat tertentu. Atau juga tidak boleh dikatakan Allah ada di semua tempat, tidak boleh. Karena Allah ada sebelum terciptanya tempat tanpa tempat. Allah ada sebelum terciptanya langit tanpa langit. Allah ada sebelum terciptanya arsy tanpa arsy. Allah ada sebelum terciptanya bumi tanpa bumi. Allah ada sebelum terciptanya semua tempat tanpa tempat. Demikian juga setelah Allah menciptakan tempat, Allah tidak berubah. Allah tetap ada tanpa tempat. Misbahut Tauhid Al-Imam Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Allahu wala makan wa huwal ana ala ma alaihi kan. Pada azal Allah itu ada tanpa tempat. Pada azal sebelum terciptanya alam semesta ini, Allah ada tanpa tempat. Wa huwal an, dan dia sekarang setelah terciptanya tempat, maksudnya sekarangnya itu setelah tercipta tempat, setelah tercipta langit, setelah tercipta bumi, setelah tercipta arsy, alama alaihi kan, tetap seperti semula, ada tanpa tempat. Ini yang mengatakan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Rasulullah, a'lamus sahabah, sahabat yang paling alim. Beliau mengatakan bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Karena tempat adalah makhluk, Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Ini adalah iman. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kedua, pelajaran yang kedua dari hadis ini. Yang pertama tadi, qul amantu billah. Yang kedua adalah summastaqim. Kemudian kamu istiqomahlah. Istiqomah yang dimaksud apa? Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Dalam Al-Quran disebutkan fastaqim kama umirta. Fastaqim kama umirta. Kamu istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. Artinya apa? Istiqomah dalam menjalankan kewajiban dan istiqomah dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan istiqomah. Jadi istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam ketaatan. Nah, istiqomah ini menjadi kata kunci yang sangat penting di sini, karena dengan istiqamah maka seseorang akan meraih derajat yang tinggi indallah. Seseorang itu salah satu yang paling berat bagi seseorang adalah istiqamah. Sebagian orang mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh, tetapi sesekali dan tidak istiqomah. Yang paling berat adalah istiqomah. Istiqomah artinya terus-menerus dilakukan sepanjang hidupnya sampai dia mati melakukannya. Kebanyakan kita problem utamanya adalah tidak bisa istiqomah. Itu masalah bagi banyak orang. Kalau melakukan amal soleh hanya apa istilahnya? Kalau orang Jawa apa istilahnya? Anget-anget tai ayam ya. Atau gimana? Apa? Pokoknya kalau lagi semangat dia beramal, setelah itu loyo lagi, hilang lagi dari peredaran. Jadi semangatnya itu apa? Semangatnya itu rok-rok asem, apa itu istilahnya itu. Jadi ketika lagi bersemangat dia bisa dalam 1 jam bisa 1 atau 2 juz Al-Quran kalau sedang semangat. Tapi besok sudah nggak baca lagi.
besoknya nggak baca lagi, besoknya nggak baca lagi, begitu seterusnya. Nanti lagi semangat lagi, baca lagi. Itu bukan istiqomah. Kalau istiqomah dalam ketaatan, ketaatan itu kan ada dua. Ada ketaatan yang hukumnya wajib, ada ketaatan yang hukumnya sunnah. Nah, ini dari sisi yang perintah. Kalau itu yang hukumnya wajib, maka ini nggak bisa ditinggalkan. Ini mau nggak mau harus istiqomah. Sholat 5 waktu misalnya, ini harus istiqomah, tepat pada waktunya. Kalau subuh ya sholat, kalau zuhur waktunya datang zuhur ya sholat zuhur, kalau datang waktunya sholat asar ya sholat asar, kalau datang waktu bulan Ramadan ya puasa Ramadan. Itu istiqomah namanya. Istiqomah dalam amal kewajiban yang ini nggak bisa ditolerir, harus dilakukan. Nah. Tetapi kalau dalam amalan yang sunnah, kita hendaknya juga bisa istiqomah. Nah, untuk itu dalam beramal amalan yang soleh, yang sunnah ini, kita harus memilih amalan sunnah yang sesuai dengan kondisi kita. Ini tips, tips cara agar kita bisa istiqomah. Karena sebagian orang mungkin bertanya, bagaimana sih caranya agar kita bisa istiqomah? Nah, caranya begini, salah satu tips yang harus dikerjakan adalah bahwa dalam beramal soleh, khususnya amal yang sunnah, itu harus sesuai dengan kemampuan. Alaikum bima tutiqun, kata Nabi, kalian harus melakukan amal soleh sesuai dengan apa yang kamu mampu untuk melakukannya. Nah, misalnya yang mampu untuk kita lakukan itu hanya amalan yang kecil. Dalam satu hari misalnya hanya bisa 1 halaman baca Al-Quran, ya itu udah lakukan. Oh, saya nggak bisa 1 halaman, bisanya cuma setengah halaman, ya itu setengah halaman itu. Nah, mana yang kita lihat, kira-kira saya mampu mana? Sebagian orang apa? Sebagian orang dia meminta, terlalu minta banyak amalan. Setiap datang kepada kiai, kiai minta amalannya, dikasih amalan ini. Kesana lagi, minta amalan lagi. Akhirnya amalannya bawahnya nggak bisa dikerjakan semua. Kenapa? Karena dia puo-puo, dia terlalu bersemangat minta amalan, tetapi dia sendiri sebenarnya tidak mampu untuk melakukannya. Karena itu kita harus melihat amalan apa kira-kira yang sesuai, yang mampu untuk kita kerjakan. Itu satu. Yang kedua, lihat waktu. Kira-kira waktu yang bisa saya amalkan amalan ini, amalan sunnah ini, itu kapan? Yang kira-kira saya bisa istiqomah. Karena waktu ini mempengaruhi. Jangan kita misalnya mengatakan saya bertekad untuk melakukan amal ini misalnya tengah hari. Padahal tengah hari itu waktu sibuk-sibuknya kita misalnya. Oh, ini saya akan lakukan setiap jam 9 pagi. Padahal 9 pagi kita sedang bekerja. Gimana mau mengamalkannya? Mungkin sekarang pas libur bisa. Nanti ketika dia sudah bekerja nggak bisa lagi ditinggalkan amal itu. Maka harus dicari waktu. Yang pertama adalah yang harus dicari adalah apa? Amalan apa yang kira-kira saya mampu. Ini misalnya amalan ini dibaca cuman 3 kali, ringan. Sementara yang ini dibaca harus 1000 kali. Kalau 1000 kali nggak bisa saya. Maka di sini pilih yang 3 kali ini. Karena apa? Yang terpenting di sini adalah istiqomahnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling istiqomah dilakukan, yang paling yang paling rutin dilakukan, wa in qalla, meskipun amal itu sedikit. Nah, saya cuman bisa setiap habis maghrib misalnya
baca, ini misalnya ada zikir, ada waqiah, ada al-kahfi, misalnya ada ar-rahman, ada apalagi tabarak misalnya. Nah ini kalau saya baca semua nggak mungkin, nggak kuat. Kalau satu kali hari ini saja bisa, kalau besoknya lagi, sementara saya waktunya nggak memungkinkan untuk itu. Pilih saja dari 4 ini misalnya. Dari 4 ini, kemudian kalau ini panjang sekali ini surat kahfi ini. Saya buat ini aja lah, tabarak yang pendek. Nah, ini nggak masalah. Yang penting adalah istiqomah. Istiqomah itu kira-kira saya bisa melakukan terus-menerus. Kalau kira-kira kita nggak mampu melakukannya terus-menerus, mampu melakukannya sekali 2 kali, tapi kira-kira saya nggak akan mampu melakukannya terus-menerus, udah nggak usah mengamalkan amalan itu. Cari amalan yang kira-kira kita mampu untuk istiqomah. Kemudian yang kedua, cari waktu. Nah, waktunya apakah habis maghrib yang kita longgar, apakah habis isya yang kita longgar, apakah habis subuh yang kita longgar. Cari waktu itu yang kira-kira di waktu itu kita selalu umumnya itu selalu longgar. Jangan kemudian kita melakukan memilih suatu amalan untuk dilakukan pada waktu yang tidak memungkinkan bagi kita untuk istiqomah dalam melakukannya. Karena istiqomah ini adalah hal yang terpenting. Kalau orang itu istiqomah dalam ketaatan, itu jadi wali. Nah, jadi wali. Kuncinya jadi wali itu istiqomah. Orang kenapa sekarang banyak yang nggak jadi wali? Karena kebanyakan nggak istiqomah. Nah, istiqomah maksudnya dalam ketaatan yang wajib dilakukan secara istiqomah, yang haram ditinggalkan secara istiqomah, dan melakukan amalan sunnah. Amalan sunnah tidak harus semua amalan sunnah dilakukan. Meskipun satu amalan sunnah tetapi dia dilakukan secara rutin, secara istiqomah, maka seseorang akan jadi wali. Karena wali itu bukan seperti derajat nabi. Kalau nubuwah itu nggak bisa diusahakan. Tetapi kalau wilayah kewalian itu bisa diusahakan. Jalannya sudah terang. Hanya saja cara melakukannya yang nggak terang itu ya. Artinya yang sulit kita melakukannya. Jalannya sebenarnya apa? Nah, yang pertama imannya harus benar. Yang kedua takwa. Takwa itu menjalankan semua yang wajib, baik kewajiban zahir maupun kewajiban batin. Kemudian meninggalkan semua yang diharamkan, baik yang zahir maupun batin. Kemudian menambah amalan sunnah dilakukan secara istiqomah. Ini sudah mencapai derajat wilayah. Nah, kita masih kedua sini saja, istiqomah melakukan yang wajib, itu saja kita belum. Kita belum. Kenapa? Karena kita masih yang zahir, mungkin sholat sudah lumayan istiqomah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan sudah lumayan istiqomah. Bagaimana ikhlas? Apakah kita sudah ikhlas secara istiqomah? Dalam setiap amal kita, apakah sudah ikhlas? Apakah hati kita sudah ada di dalamnya sifat sabar secara istiqomah, tawakkul 'ala Allah secara istiqomah, ridha biqadarillah secara istiqamah? Itu yang sulit, karena amal hati itu lebih sulit daripada amal zahir. Nah, ini seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan innalladzina qalu rabbunallahu, artinya amantu billah tadi, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah dalam ketaatan, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya sudah diangkat menjadi wali. Setelah dia istiqamah, malaikat datang memberitahukan kepada dia, kamu udah nggak perlu khawatir, nggak perlu takut lagi, kamu akan masuk ke dalam surga. Dia belum mati sudah mendapatkan kabar bahwa dia adalah akan mendapatkan, dijanjikan dengan surga. Itu berarti kalau orang sudah seperti itu,
Dia sudah nggak ada kekhawatiran dalam hidupnya, nggak ada ketakutan dalam hidupnya, karena dia sudah diberitahu oleh malaikat atas keistiqomahan dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah derajat yang tinggi, derajat satu tingkat di atas ketakwaan. Dan ini adalah sesuatu yang bisa diusahakan oleh setiap muslim, dan hanya orang yang mau berusaha untuk selalu istiqomah dalam ketaatan itu yang akan bisa meraih derajat itu. Tetapi orang yang bermalas-malasan, untuk istiqomah, maka akan sulit bagi seseorang untuk meraih derajat tersebut. Banyak di antara kita terlalu berlebihan dalam beramal, tetapi kemudian dia tidak mampu untuk melakukannya secara istiqomah. Hasilnya akan sangat berbeda. Karena itu dalam Islam kita ada yang disebut dengan wirid. Wirid itu apa? Sesuatu yang dilakukan secara istiqomah pada waktu, dengan cara yang sama, dan pada waktu yang sama. Misalnya itu namanya wirid. Kalau sekedar zikir, itu ya pokoknya berzikir kepada Allah. Tapi zikir yang diistiqomahkan pada waktu yang sama, itu namanya wirid. Dan wirid tidak harus berupa zikir, bisa berupa amal soleh yang lainnya. Misalnya wirid saya setiap maghrib, habis maghrib adalah baca tabarok. Wirid saya setelah maghrib adalah baca wirid tahsin. Wirid saya setiap subuh misalnya adalah hadir dalam majelis ilmu. Pokoknya setiap pagi saya ngaji. Itu namanya wirid. Seperti ini misalnya, jika diistiqomahkan terus menerus, maka ini namanya wirid. Dan wirid itu apabila kita tertinggal dalam satu hari, maka bisa diqadha. Misalnya kita sudah istiqomah setiap habis maghrib baca surat tabarok. Suatu ketika karena sesuatu hal kita belum membacanya habis maghrib, maka bisa kita qadha malam hari. Malam hari misalnya, tadi habis maghrib saya belum baca, sekarang baca sebelum tidur misalnya. Itu bisa. Itu karena apa? Sudah wirid. Kalau sudah wirid harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan maka diqadha. Itu meskipun itu tidak wajib, tetapi sesuatu yang diistiqomahkan, wirid yang diistiqomahkan akan memberikan athar, akan memberikan bekas dalam hati seseorang. Hati akan bisa bercahaya kalau diistilahkan itu, karena apa? Pengaruh dari wirid itu. Nah, seperti orang sering mengibaratkannya dengan pisau misalnya. Kalau pisau itu terus dipakai dan terus diasah, maka dia akan tajam. Tetapi kalau misalnya hari ini dipakai, diasah misalnya, kemudian setahun kemudian baru dilihat lagi, maka tumpul. Karena itu istiqomah itu adalah menjadi kunci dalam kesuksesan seseorang. Termasuk dalam belajar, kesuksesannya adalah istiqomah. Bahasa kita mah disiplin. Kalau hari ini masuk, besok nggak masuk, besok masuk lagi, besok nggak masuk lagi. Gimana dia mau sukses dalam belajar ilmu agama? Harus disiplin, baik itu waktunya, kemudian keberadaannya. Karena itu dalam proses apapun, perbuatan apapun, kedisiplinan ini menjadi kunci dari kesuksesan sebuah perbuatan. Alhamdulillah, waktu sudah habis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya di dalam berbuat ketaatan mulai dari Ramadan ini. Semoga bisa kemudian menular pada setelah di bulan-bulan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.